Perkenalkan, nama saya Teresia Clarita dari kelas A dengan NIM 228114002. Di sini saya akan mempresentasikan 10 soal diskusi. Soal yang pertama, regulasi ekspresi gen dapat dilakukan pada berbagai tahap dalam aliran informasi gen dari DNA sampai menjadi protein. Sebutkan di tahap mana saja regulasi tersebut dapat dilakukan. Jelaskan. Di sini kelompok kami ada menjawab 2, yaitu regulasi ekspresi gen prokaryotik dan regulasi ekspresi gen eukaryotik. Di sini yang prokaryotik, pengaturan atau regulasi atau kontrol ekspresi gen pada sel-sel bakteri, terutama dilakukan pada tahap inisiasi transkripsi, sebagaimana gen-gen prokaryotik umumnya. Inisiasi diatur oleh 2 elemen sekuens DNA, yaitu sekuen pada basa min35 yang sekuensnya TT-GA-CA dan sekuens pada posisi basa min10 yang sekuensnya TA-TAAT. Sekuens pada posisi -10 ini dikenal sebagai prenup box. Kedua sekuens pada posisi ini disebut sekuens promoter karena keduanya membantu pengenalan tempat dimulainya transkripsi pada untai DNA template. Ini juga disebut sebagai sekuens promoter. Untuk yang eukaryotik, regulasi ekspresi gen eukaryotik dapat berlangsung di berbagai tahap aliran informasi genetik, mulai dari DNA sampai protein. Yang pertama adalah kontrol transkripsi. Itu untuk mengatur kapan dan berapa sering sebuah gen ditranskripsikan. Kontrol processing mRNA yang mengatur bagaimana mRNA hasil transkripsi dipotong atau diproses sebelum menjadi mRNA. Yang kedua ada kontrol lokalisasi dan transport RNA. Itu menentukan mRNA mana yang akan diekspor dari nukleus ke sitosol. Yang ketiga ada kontrol degradasi RNA. Secara seleksi mendegradasi molekul mRNA tertentu. Yang keempat, kontrol translasi, memilih mRNA mana yang ditranslasikan. Juga yang kelima, kontrol aktivitas protein. Ini secara selektif mengaktifasi atau mendeaktifasi protein setelah disintesis. Yang kedua, dalam hal aktivasi ekspresi gen, posisi dasar atau ground state dari gen prokaryotik berbeda dengan gen eukaryotik. Jelaskan mengenai hal ini. Pada sel-sel prokaryotik, posisi dasar atau ground state gen adalah on, artinya siap untuk ditranskripsikan. Apabila ada protein reseptor, maka transkripsi akan terhambat. Sebaliknya, pada sel-sel eukaryotik, posisi dasar atau ground state gen adalah off, artinya tidak siap untuk ditranskripsikan. Justru protein regulator diperlukan untuk mengubah posisi off menjadi on, atau yang biasa disebut gennya siap ditranskripsikan. Yang ketiga, dalam gen bakteri dikenal sistem regulasi beberapa gen yang disebut operon. Jelaskan apa yang dimaksud dengan operon. Berikan beberapa contoh operon yang saudara ketahui.
lalu jelaskan secara singkat bagaimana pengaturan ekspresi gen pada masing-masing operon tersebut. Jadi pada sel-sel prokariotik, misalnya sel bakteri, terdapat gen-gen yang mengelompok membentuk struktur yang disebut operon. Di sini contohnya ada operon TRP. Operon TRP mengkode protein-protein yang berperan dalam biosintesis triptofan. Kelompok gen ini seperti halnya operon LAC diregulasi oleh reseptor yang berikatan dengan sekuens operator. Aktivitas reseptor TRP untuk mengikat sekuens operator akan diperkuat apabila ia terikat dengan triptofan. Apabila triptofan terdapat dalam konsentrasi cukup tinggi, maka ekspresi operon TRP akan dihambat, sehingga biosintesis triptofan pun terhambat. Operon TRP juga mengandung sebuah sekuens promoter tempat RNA polimerase terikat pada saat inisiasi transkripsi, dan sebuah gen reseptor atau TRPR yang mengkode protein reseptor TRP. Protein reseptor ini yang nantinya akan berikatan dengan sekuens operator dan menghalangi terjadinya transkripsi. Pada operon LAC, alaktotase atau laktosa yang berikatan dengan protein represor akan menginaktifkan represor sehingga transkripsi dapat berlangsung. Sebaliknya, pada operon TRP, pengikatan triptofan pada protein represor justru akan menghalangi terjadinya transkripsi. Berbeda dengan operon LAC, operon TRP juga memiliki peptida leader dan sebuah sekuens atenuator yang memungkinkan terjadinya regulasi dengan kuantitas bertingkat. Jika reseptor TRP dapat menekan transkripsi operon TRP sampai 7 kali lebih kecil, maka atenuasi dapat menekankan menjadi 10 kali lipat lagi. Sehingga dengan kedua mekanisme ini, ekspresi operon TRP dapat ditekan sampai 700 kali lebih kecil. Yang kedua, ada operon LAC. Salah satu contoh regulasi ekspresi gen pada sel-sel bakteri tampak pada regulasi operon LAC yang menyandi enzim-enzim yang berperan dalam katabolisme laktosa. Enzim-enzim yang diperlukan untuk katabolisme laktosa akan disintesis apabila di dalam medium tempat tumbuh bakteri terdapat laktosa. Jadi di sini laktosa berperan sebagai induktor sintesis enzim. Apabila di dalam medium tidak terdapat laktosa, maka ekspresi gen-gen yang terdapat dalam operon ini tidak berlangsung. Dalam operon LAC terdapat 3 buah gen struktural yang menyandi protein, seperti LAC-Z, LAC-Y, dan LAC-A, dan sebuah sekuens pengendali yang di dalamnya terdapat gen regulator atau gen LAC-I, dan satu bagian pengatur yang disebut operator. Gen LAC-I pengkode protein reseptor untuk operon LAC. Gen LAC-Z mengkode enzim B-galaktosida yang mempunyai peran utama untuk menghidrolisis laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Gen LAC-Y mengkode permase yang meningkatkan permeabilitas sel terhadap B-galaktosida. Gen LAC-A mengkode enzim transase litase. Sebagai ekspresi gen LAC-I akan berikatan dengan sekuens operator dan mencegah terjadinya transkripsi dari gen-gen struktural yang terdapat dalam operon ini. Akibatnya, sintesis enzim-enzim yang berperan dalam katabolisme laktosa tidak terjadi. Sebaliknya, apabila di dalam medium terdapat laktosa atau induktor, maka protein reseptor akan diikat oleh laktosa. Reseptor menjadi tidak aktif dan tidak dapat berikatan dengan sekuens operator. Akibatnya,
RNA polimerase dapat mengenali dan menduduki seksuen promoter transkripsi gen-gen struktural yang terdapat dalam operon dapat berlangsung. Ekspresi operon akan terhambat. Bahkan walau ada laktosa, apabila dalam medium terdapat glukosa, penghambatan seperti ini dinamakan represi katabolik. Terjadi karena rendahnya konsentrasi KAM yang disebabkan oleh cukupnya kadar glukosa di dalam medium. Yang keempat, sel bakteri dapat mengambil asam amino triptofan atau TRP dari lingkungan sekitarnya. Namun apabila lingkungan kekurangan triptofan, maka sel bakteri tersebut dapat mensintesis triptofan di dalam selnya. TRP reseptor adalah regulator transkripsi yang dapat menutup shut-off atau mencegah transkripsi gen yang mengkode enzim-enzim yang dibutuhkan untuk biosintesis triptofan. Yang A, apa yang terjadi pada regulasi operon triptofan pada sel yang mengekspresikan bentuk muatan dari TRP reseptor yang tak dapat berikatan dengan DNA, tak dapat mengikat triptofan atau berikatan dengan DNA walaupun tidak ada triptofan? Jawabannya, skenario yang digunakan adalah skenario 3, yaitu berikatan dengan DNA walaupun tidak ada triptofan. Pada proses transkripsi, operon TRP akan berikatan dengan DNA. Jika operon TRP terjadi, pengikatan triptofan pada protein reseptor justru akan menghalangi proses transkripsi. Untuk yang B, apa yang akan terjadi pada skenario 1, 2, 3 apabila sel sebagai tambahan memproduksi protein TRP reseptor normal dari gen kedua yang normal? Jawabannya, yang akan terjadi pada skenario 3, berikatan dengan DNA walaupun tidak ada triptofan ketika terdapat sel sebagai tambahan. Maka operon TRP akan memproduksi protein TRP normal dari gen kedua yang normal. Seperti pembahasan pada poin sebelumnya, maka yang terjadi adalah proses transkripsi akan terhalangi oleh protein reseptor. Semakin banyak sel protein reseptor yang ditambahkan, maka proses transkripsi akan semakin terhambat. Yang kelima, jelaskan peran cis-acting sequence dan trans-acting factor dalam regulasi ekspresi gen eukariotik. Cis-acting sequence yang berada di arah 5 dari situs awal atau start site transkripsi ini merupakan bagian yang paling penting dalam inisiasi transkripsi. Disinilah dibentuk kompleks transkripsi. Secara umum bagian ini disebut sequence promoter. Dalam genom eukariotik terdapat beberapa sequence yang sangat dikonservasi. Salah satu di antaranya adalah yang dikenal sebagai data box. Trans-acting factor secara fungsional memiliki dua domain. Domain pertama dibutuhkan untuk berikatan dengan DNA, dan domain yang kedua dibutuhkan untuk aktivasi transkripsi. Yang keenam, transaction factor memiliki dua domain fungsional, yaitu domain pertama dibutuhkan untuk berikatan DNA, dan domain kedua dibutuhkan untuk aktivasi transkripsi. Yang ketujuh, beberapa kelas trans-acting factor. Di sini ada kelas helix, turn helix, di mana perannya itu sebagai monomer. Domain ketiga help dengan helix 3 berikatan dengan DNA, dan helix 1 dan 2 berikatan dengan protein lain. Contohnya protein homotik Drosophila.
Yang kedua ada kelas zinc finger. Dia termasuk monomer yang berikatan dengan zinc dalam bagian protein yang kaya histidine cysteine. Contohnya protein reseptor steroid. Yang ketiga ada leucine zipper. Dia termasuk homo atau heterodimer, di mana dimernya itu terbentuk dari interaksi bagian protein yang kaya leucine. Contohnya protooncoden, chifos, dan chizun. Ada yang kelas keempat, helix loop helix. Dia termasuk dimer, yaitu dua helix dihubungkan oleh kedua loop. Contohnya proto-oncogene chimais. Yang kedelapan, yang dapat ditarik antara transacting factor yang meregulasi ekspresi gen pada sel-sel eukariotik dengan faktor-faktor yang mempunyai peran yang serupa dari sel-sel bakteri. Contohnya di sini dari kelompok 8 ada protein homotic Drosophila, yaitu domain 3 helix 3 berikatan dengan DNA dan helix 1 dan 2 berikatan dengan protein lain. Contoh yang kedua ada protein reseptor steroid yang berikatan dengan zinc dalam bagian protein yang kaya histidine cysteine. Yang contoh ketiga ada proto-oncogene chifos dan chizun, yaitu dimer terbentuk dari interaksi bagian protein yang kaya leucine. Yang keempat ada proto-oncogene chimais, yaitu dua helix dihubungkan oleh sebuah loop. Yang kesembilan, faktor transkripsi yang dibutuhkan untuk berlangsungnya transkripsi DNA eukariotik oleh enzim RNA polimerase 2. Faktor transkripsi umum yang berperan dalam mengarahkan RNA polimerase 2 ke promotor adalah TF2A, TF2B, TF2D, TF2E, TF2F, TF2H, dan TF2J. Faktor transkripsi tersebut akan menempel ke daerah promotor secara bertahap sebelum akhirnya terbentuk kompleks prainisiasi. Penempelan faktor transkripsi tersebut terjadi dengan urutan 1. Pertama-tama TF2D menempel pada bagian kotak THTA pada promotor yang dibantu oleh faktor TF2A sehingga membentuk kompleks DA. Yang kedua diikuti oleh penempelan TF2B. Yang ketiga TF2F selanjutnya menempel diikuti oleh penempelan RNA polimerase 2. Akhirnya faktor TF2E akan menempel diikuti oleh TF2H dan TF2J. Kompleks prainisiasi yang terbentuk disebut kompleks DAB pol FEH. Setelah terbentuk kompleks prainisiasi RNA polimerase 2, siap untuk melakukan proses transkripsi jika ada nukleotida. Faktor transkripsi yang penting untuk mengawali inisiasi proses transkripsi adalah TBP, TF2B, TF2F, dan RNA polimerase 2. Tanpa adanya TF2E dan TF2H, sebenarnya sudah dapat terjadi transkripsi namun tidak sempurna. Pembentukan transkripsi yang tidak sempurna tersebut menandakan telah terbentuknya kompleks inisiasi termasuk terjadinya pembukaan DNA secara lokal dan pembentukan ikatan pop polyester pertama. Yang ke-10, uraikan hubungan antara promoter CCAAT box, GC box, NHCR, dan silencer. Di sini kelompok 10 menjawab mekanisme ekspresi gen globin terdiri dari beberapa tahap, mulai dari transkripsi, proses RNA, transportasi RNA, seleksi mRNA untuk translasi, dan degradasi mRNA. Masing-masing gen globin mempunyai unsur pengatur, yaitu promotor, NHCR
atau silincer yang menentukan ketinggian tingkatan, kekhususan jaringan, dan 24 modulasi perkembangan dan ekspresi gen, sequence promoter, TATA box, CCAAT box, CHCCC box, dan GC box. Pada ujung 5, gen globin penting untuk mengikatkan RNA polimerase dan untuk ketepatan efisiensi transkripsi RNA. Ini daftar pustaka yang kami pakai. Maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan kata. Saya Teresia Clarita Rinta dari kelompok 1 dengan NIM 281140002. Sekian dan terima kasih.